Sore itu, langit di atas kota Aurelia tampak muram, seolah sedang menahan beban rintik hujan yang tak kunjung jatuh. Aku baru saja melempar tas ransel ke atas sofa, dengan sisa-sisa tenaga yang terkuras habis. Jaket bengkelku masih berbau oli, sisa dari praktikum teknik otomotif yang menguras otak dan otot sejak pagi tadi. Keinginanku hanya satu, segelas kopi panas dan tidur panjang tanpa gangguan. Namun ketenanganku seketika buyar saat ibu muncul dari arah dapur dengan raut wajah yang tidak bisa dinegosiasikan. "Arlan, cepat mandi dan ganti baju. Kamu harus ke bandara sekarang untuk menjemput Tante Riana," ucap ibu tanpa basa-basi. Aku menghela napas panjang, mencoba mencari celah untuk protes. "Bu, Arlan baru saja sampai. Badan Arlan remuk semua. Memangnya Tante Riana tidak punya saudara lain di kota ini? Atau kenapa tidak pakai taksi daring saja? Kan lebih praktis, bisa langsung sampai ke depan pintu rumah kita tanpa harus merepotkan orang lain." Ibu menghentikan aktivitasnya merapikan taplak meja dan menatapku tajam. Di rumah ini, perintah ibu adalah titah raja. Dia tidak punya siapa-siapa lagi di sini, Arlan. Dia sudah belasan tahun merantau di Jakarta dan sekarang ingin pulang untuk menetap. Dia tamu spesial bagi ibu, sahabat lama yang sudah seperti saudara sendiri. Tidak sopan kalau kita membiarkannya mencari jalan sendiri di kota yang sudah banyak berubah ini. "Tapi Bu, kopi Arlan saja belum habis. Nanti kalau di jalan Arlan mengantuk bagaimana? Bisa bahaya kan?" Aku mencoba pembelaan terakhir sambil menunjuk cangkir kopiku. Ibu justru mendekat dan berkaca pinggang. Namun sebuah senyum tipis muncul di sudut bibirnya. "Kamu itu memang anak andalan ibu. Paling jago kalau urusan alasan. Sudah, cepat habiskan kopinya. Ibu sudah mengirimkan nomor ponselmu ke Tante Riana. Begitu dia mendarat di Bandara Sentosa, dia akan menghubungimu. Ibu tidak bisa ikut karena harus menyiapkan makan malam spesial untuknya. Sana jalan, jangan sampai tamu kita menunggu lama di gerbang kedatangan." Dengan langkah gontai dan gerutu kecil yang tertahan di tenggorokan, aku meraih kunci mobil. Aku membayangkan perjalanan panjang menembus kemacetan sore hari demi menjemput seorang wanita paruh baya yang kemungkinan besar akan menceramahiku sepanjang jalan pulang. Aku tidak pernah menyangka bahwa perjalanan yang aku mulai dengan rasa malas ini justru akan menjadi awal dari babak baru dalam hidupku yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Mesin mobil menderu pelan di area parkir Bandara Internasional Sentosa. Aku melirik jam di dashboard. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore lewat sedikit. Pikiranku masih dipenuhi bayangan tentang Tante Riana yang digambarkan ibu. Seorang wanita paruh baya yang mungkin terlihat lelah karena usia, setidaknya seusia ibu yang sudah menginjak kepala 4. Aku sudah menyiapkan mental untuk menghadapi obrolan cerewet tentang masa kecilku yang tidak aku ingat, atau pertanyaan-pertanyaan membosankan tentang kapan aku lulus kuliah. Tiba-tiba ponselku bergetar hebat di saku celana. Sebuah nomor asing memanggil. "Halo, Arlan, Tante sudah di depan pintu kedatangan domestik. Tante pakai baju merah garis-garis." Suara di seberang sana terdengar lembut, jernih, dan tidak memiliki serak tua yang aku duga sebelumnya. Aku segera turun dan melangkah menuju kerumunan orang yang baru keluar dari gerbang. Mataku menyisir barisan penumpang hingga tertuju pada satu titik. Di sana, berdiri seorang wanita yang sedang memegang koper kecil berwarna perak. Aku tertegun sejenak. Jika ibu tidak mengatakan bahwa ini adalah sahabat lamanya, aku akan mengira dia adalah kakak tingkatku di kampus, atau seorang wanita karir yang baru kembali dari perjalanan bisnis. Tante Riana tampil sangat elegan dengan tunik merah bergaris yang pas di tubuhnya, dipadukan dengan celana kain yang rapi dan hijab modern yang membingkai wajahnya dengan sempurna.
Kulitnya bersih dan meski usianya mungkin sekitar 38 tahun, ia tampak jauh lebih muda. Bahkan belum terlihat seperti wanita yang hampir menginjak kepala 4. Wajahnya cantik dengan gurat keibuan yang teduh, namun tetap memancarkan aura kemandirian yang kuat. "Arlan ya?" sapanya sambil tersenyum manis saat aku menghampiri. Aku hanya bisa mengangguk sopan dan segera mengambil alih kopernya. Selama perjalanan pulang menembus senja, dugaanku tentang wanita cerewet itu runtuh total. Tante Riana ternyata adalah tipe pendiam yang sangat menghargai ketenangan. Ia hanya bertanya singkat soal kuliahku di teknik otomotif dan bagaimana kabar ibu selama ini. Selebihnya, ia lebih banyak menatap keluar jendela, memandangi sudut-sudut kota yang mungkin sudah jauh berbeda sejak ia tinggalkan 15 tahun lalu. Keheningan di dalam mobil ini tidak terasa menekan. Sebaliknya, ada rasa nyaman yang aneh. Aku mulai merasa bahwa menjemputnya bukanlah sebuah beban, melainkan sebuah pertemuan yang mulai memantik rasa penasaran di benakku. Sesampainya di rumah, suasana sunyi seketika berubah menjadi penuh haru. Ibu menyambut Tante Riana di ambang pintu dengan mata yang berkaca-kaca. Mereka berpelukan sangat lama. Sebuah pelukan yang seolah berusaha menebus belasan tahun waktu yang hilang sejak Tante Riana pindah ke Jakarta. Ibu berkali-kali memuji betapa sahabatnya itu tetap awet muda dan cantik. Sementara Tante Riana hanya membalasnya dengan senyum malu-malu yang sangat sopan. "Ayo Arlan, Riana, kita langsung ke meja makan. Semuanya sudah siap selagi hangat," ajak ibu dengan penuh semangat. Malam itu, meja makan kami yang biasanya sepi terasa penuh kehangatan. Sambil menikmati hidangan rumahan, percakapan mereka mengalir seperti air. Mulai dari kenangan konyol masa kuliah, hingga cerita tentang mendiang ayah. Namun di tengah obrolan yang hangat itu, nada bicara Tante Riana perlahan merendah saat ibu bertanya tentang alasannya kembali ke kota ini setelah sekian lama sukses mengelola bisnis toko rotinya di Jakarta. Dari sanalah aku mulai mengetahui sisi kelam yang selama ini ia simpan rapat. Tante Riana bercerita bahwa ia telah lama hidup menyendiri. Namun alasannya jauh berbeda dengan ibu. Jika ibu ditinggal ayah karena takdir kematian, Tante Riana harus menghadapi kenyataan pahit bahwa rumah tangganya hancur karena pengkhianatan prinsipil. Mantan suaminya memilih berpindah keyakinan hanya demi bisa menikahi wanita lain. Di tengah hancurnya bahtera itu, Tante Riana tidak memiliki anak sebagai penguat hati, meski mereka sempat menikah selama 3 tahun. "Hatiku sepertinya sudah mati rasa, Jeng," ucap Tante Riana pelan, menatap piringnya dengan pandangan kosong. "Aku lebih memilih hidup sendiri selamanya, daripada harus percaya lagi pada janji kaum Adam." Mendengar itu, jantungku berdebar tak menentu. Ada rasa iba yang mendalam bercampur dengan rasa kagum atas ketegarannya. Di akhir makan malam, ibu memintaku melakukan pengorbanan kecil. Karena kamar tamu sedang dalam renovasi, ibu ingin aku pindah tidur ke kamar belakang, agar Tante Riana bisa menempati kamarku yang lebih luas dan memiliki kamar mandi dalam. "Arlan tidak keberatan kan sayang?" tanya ibu. Aku melirik Tante Riana yang tampak merasa tidak enak hati padaku. "Ah Jeng, jangan merepotkan Arlan. Aku di kamar belakang saja tidak apa-apa," sela Tante Riana cepat. Namun, aku segera menggeleng dan tersenyum tipis. "Sama sekali tidak keberatan, Tante. Pakai saja kamar Arlan agar Tante lebih nyaman." Malam itu, saat aku memindahkan beberapa barang ke kamar belakang, aku tidak menyadari bahwa pertukaran kamar ini adalah awal dari sebuah rahasia yang akan mengikat kami dalam waktu yang sangat lama. Keadaan berubah sunyi sejak ibu harus pergi dinas keluar kota untuk urusan Pemda selama 1 minggu penuh.
Rumah besar ini kini hanya menyisakan aku dan Tante Riana dalam kecanggungan yang tak kasat mata. Memasuki malam kedua tanpa ibu, tepat pukul 11 malam, pintu kamar belakangku diketuk pelan. Saat kubuka, sosok Tante Riana berdiri di sana dengan wajah yang tampak gelisah dan napas yang sedikit teratur. "Arlan, maaf. Tante tiba-tiba tidak bisa tidur. Entah kenapa di kamar depan rasanya dingin dan Tante merasa merinding sendirian," bisiknya lirih. Aku menatapnya dengan heran. "Apa Tante mau pindah ke kamarnya ibu saja? Mungkin di sana lebih nyaman." Ia menggeleng cepat, lalu melangkah masuk ke kamarku tanpa diminta. Ada tatapan yang berbeda dari sore-sore sebelumnya. Sebuah tatapan yang menyimpan permohonan sekaligus kehanatan yang asing bagiku. Tante Riana kemudian mengajakku duduk di tepi ranjang. Ia melihat laptopku yang masih menyala di atas meja kecil, menampilkan daftar koleksi drama yang sering kunikmati sendirian di sela-sela penatnya tugas teknik mesin. "Ternyata kamu suka menonton ini juga ya? Temani Tante menonton sebentar, Arlan, sampai Tante merasa mengantuk saja," pintanya dengan nada bicara yang lembut namun mengandung kekuatan yang sulit kutolak. Kami pun duduk bersisian, menatap layar laptop yang menampilkan alur kisah romansa yang penuh twist. Kehadirannya begitu dekat hingga aku bisa mencium aroma parfumnya yang menenangkan. Namun, seiring berjalannya durasi, fokusku pada film mulai buyar. Di tengah keheningan kamar, Tante Riana tiba-tiba menarik tanganku. Air mata mulai menggenang di sudut matanya yang indah. Ia bercerita betapa selama bertahun-tahun ia mematikan kodratnya sebagai wanita, mengubur perasaan butuh dicintai di bawah tumpukan kesibukan bisnis di Jakarta. Malam ini, entah kenapa Tante merasa menjadi wanita biasa lagi yang butuh sandaran, ucapnya dengan suara bergetar. Kejujurannya meluluhkan seluruh keraguanku. Ada getaran hebat yang menjalar saat jemarinya menyentuh punggung tanganku. Di dalam kamar yang terkunci rapat itu, dinding pembatas antara seorang keponakan dan sahabat ibunya runtuh seketika. Malam itu, bukan hanya alur drama di layar yang menjadi saksi, melainkan sebuah pengakuan jujur dari seorang wanita matang yang akhirnya menemukan kembali jati dirinya melalui kehadiranku. Semuanya ia bisikan sebagai rahasia yang hanya akan menjadi milik kami berdua. Sebuah janji di bawah temaram lampu kamar yang mengubah segalanya. Seminggu tanpa kehadiran ibu di rumah menjadi kurun waktu yang paling mendebarkan sekaligus mencerahkan dalam hidupku. Kebersamaanku dengan Tante Riana bukan lagi sekadar hubungan antara tuan rumah dan tamu. Setiap malam, kami menghabiskan waktu dengan berbincang lebih dalam, melampaui sekadar obrolan basa-basi. Aku jadi semakin memahami jiwanya yang sempat terluka, dan sebaliknya, ia memahami keresahan masa mudaku. Tante Riana mengaku bahwa selama ini ia seperti berjalan di lorong gelap yang panjang, dan kehadiranku adalah cahaya yang membantunya menemukan kembali jalan pulang menuju kodratnya sebagai wanita. Aku teringat akan cerita teman-teman kampusku tentang pesona wanita matang yang lebih tenang dan pengertian. Kini, aku merasakannya sendiri. Bersama Tante Riana, aku tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada rasa bersalah yang terus menghantui tiap kali aku menatap foto ibu di ruang tamu. Rasa takut dianggap lancang dan tidak tahu diri terus membayangi pikiranku. Hingga akhirnya, hari yang mendebarkan itu tiba. Ibu kembali dari tugas dinasnya. Atmosfer di rumah seketika berubah. Sebagai seorang ibu, ia memiliki insting yang sangat tajam. Ia menyadari ada sesuatu yang berbeda dari cara kami saling menatap,
Atau bagaimana kami menjadi sangat canggung saat duduk bertiga di meja makan. Ketegangan itu mencapai puncaknya pada suatu malam ketika aku memutuskan untuk tidak lagi bersembunyi di balik rahasia. Dengan suara yang sedikit bergetar, namun tegas, aku jujur kepada ibu tentang perasaanku pada Tante Riana. Di saat yang sama, Tante Riana pun tidak membantah. Ia mengakui bahwa ia telah jatuh cinta padaku dan merasa hidup kembali setelah pertemuan kami. Ibu terdiam cukup lama. Matanya menatap kami bergantian dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada keheningan panjang yang mencekam, sebelum akhirnya ibu menghela napas panjang dan tersenyum tipis. Ibu kaget, tentu saja. Tapi ibu lebih tidak ingin kalian terjebak dalam dosa dan rasa bersalah yang terus-menerus, ucap ibu dengan bijak. Jika memang ini jalan yang membuat kalian bahagia dan Riana bisa menemukan kedamaiannya kembali, ibu merestui kalian untuk menikah secara halal. Keputusan ibu menjadi muara dari segala kebimbangan kami. Kisah yang bermula dari rasa malas menjemput di bandara itu akhirnya berakhir di pelaminan. Tante Riana bukan lagi sekedar sahabat ibu bagiku, melainkan pendamping hidup yang membuktikan bahwa cinta tidak pernah mengenal angka, selama dua hati saling memahami dan menjauhkan diri dari kesalahan.